Pergub pembangunan zona integritas ini ada yang pertama alasan yuridis, sebenarnya ini bagian dari perintah regulasi yang ada gitu ya. Jadi ada di undang-undang pemberantasan korupsi, ada di Grand Design Reformasi Birokrasi, ada juga di peraturan Menpan yang menegaskan bahwa ada reformasi birokrasi, ada pembangunan zona integritas. Jadi semua kabupaten kota, semua lembaga, semua institusi di dalam Permenpan itu ada program pembangunan zona integritas. Jadi semua harus melaksanakan pembangunan zona integritas. Yang kedua, selain alasan yuridis perintah dari regulasi, juga alasan pragmatis, memang banyak irisan-irisan kebutuhan dalam rangka pembangunan zona integritas. Yang pertama, ketika kita bicara zona integritas, maka di sana ini adalah bagian dari 80% reformasi birokrasi. Kalau RB itu ada 8 area yang general ya, ada 8 area. Kalau ZI ini 6 ya. 6-nya ini adalah bagian dari 8-nya reformasi birokrasi. Jadi kalau 6-nya unsur di ZI ini nanti ada penataan, ada pengelolaan lebih maksimal, maka secara otomatis akan berkontribusi terhadap pembangunan reformasi birokrasi. Dan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk bisa melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. Di reform di ZI ini juga ada kaitannya dengan SPI-nya KPK, ada kaitannya dengan MCP-nya KPK, dan juga ada kaitannya dengan Ombudsman. Di Ombudsman itu juga core-nya adalah terkait dengan pelayanan publik. Nah, di ZI ini juga ada salah satu indikator yang juga akan menjadi bagian yang harus dikelola, yang harus dibangun, yaitu terkait dengan pelayanan publik dan inovasi-inovasinya. Maka ketika nanti ada konteks pembangunan zona integritas, maka otomatis juga sekaligus melaksanakan upaya perbaikan pelayanan publik yang ada di instansi gitu ya. Jadi bahasanya kalau bangun zona integritas ini sebagai kalau doa ya doanya Pak Aris itu doa sapu jagat gitu ya. Kalau banyak Atina itu sudah kena semua, ya kena reformasi birokrasi, ya bisa SPI, bisa MCP, ya bisa ke Ombudsman. Jadi ini jantungnya terkait dengan pengelolaan zona integritas ini. Makanya ini sangat penting sebagai pintu masuk ke semua indikator-indikator capaian tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel tadi. Yang kedua ada ZI desa. Nah ini makanya saya undang juga yang diundang Mas Pram ini PMD. Karena ada program baru dari KPK ini tahun 2023 ini juga sudah dimulai sebenarnya. 2000 sampai 2005 itu direncanakan semua desa harus menyandang zona integritas. Nah tahun ini kita ada istilahnya di KPK adalah desa anti korupsi, tapi intinya adalah zona integritas desa gitu ya. Nah ini yang menjadi bagian dari program ini, sekaligus nanti juga untuk melaksanakan programnya Stranas PK. Stranas PK itu ada regulasinya juga, itu di tahun 2018 ya. Jadi salah satunya adalah desa anti korupsi. Nah ini tahun ini ada 3, kemarin sudah kita kumpulkan dan ada pembinaan nanti yang menjadi pilot projectnya. Nah ini Ranpergub ini akan menjadi dasar nanti secara berkelanjutan 2-3 tahun ke depan semua desa diharapkan memang sudah menyandang desa zona integritas. Itu diharapkan demikian dari program KPK, sehingga perlu ada dasar regulasi yang menaungi program-program secara berkelanjutan.
Oleh karenanya pada pagi hari ini nanti kita butuhkan dari Bapak Ibu sekalian untuk memberikan saran masukan, berdiskusi kaitannya dengan Perbup yang ada, dan juga pembangunan zona integritas dari edaran yang terbaru Menpan itu bisa diajukan ke Menpan atau KPK itu ketika sudah 1 tahun dilaksanakan pembangunan, jadi tidak bisa ujuk-ujuk. Makanya kita butuh nanti semua instansi, semua OPD dan semua desa sejak awal ketika Perbup ini nanti diberlakukan sudah mulai melaksanakan pembangunan zona integritas itu, dan nanti secara bertahap yang memang sudah progresnya bagus akan dipersiapkan atau diusulkan untuk mendapatkan nominasi ke Kemenpan RB atau ke KPK. Nanti kita fasilitasi juga untuk bisa mempermudah pemenuhan dokumen-dokumen itu dengan kita buatkan aplikasi yang sederhana, nanti bisa kita integrasikan dengan IUP juga. Nah, ini kita integrasikan itu ya. Jadi itu gambaran awalnya Bapak Ibu sekalian mengapa Perbup ini perlu diterbitkan agar menjadi landasan dari pembangunan zona integritas secara berkelanjutan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti dipandu oleh Kabag Hukum untuk bisa membahas pasal per pasal atau substansi dari Perbup, perlu barangkali di awal arahan Pak Sekda, harapan-harapan supaya Perbup ini nanti bisa operasional dan sudah bermanfaat, akan bermanfaat bagi OPD maupun pembangunan desa secara berkelanjutan ke depan. Saya kira mungkin itu, monggo Pak Sekda memberikan arahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa ba'du. Yang saya hormati Pak Inspektur, yang saya hormati Bapak Ibu dari tim apa ini? Tim Propam Perda dari kecamatan, dalam Mas Haris dari desa yang mewakili untuk membahas terkait dengan dua Perbup. Yang pertama terkait dengan ZI menuju WBK, WBBM, kemudian yang kedua ZI desa. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa hadir dalam kondisi sehat walafiat, dan yang kedua salawat serta salam kita limpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, dua hal yang akan kita bahas pada hari ini cukup penting untuk bisa kita kedepankan, mengingat nilai dari kegiatan yang ada hubungannya dengan masalah korupsi, kemudian terkait dengan ombudsman ya beberapa waktu yang lalu itu juga cukup memprihatinkan untuk Kabupaten Gresik. Untuk WBK ya, WBK itu kemarin kita ini kan ada 5 ya, 4 ya, tapi OPD kita itu ada 38, artinya untuk yang lain ini harusnya juga bersaing ketat untuk menuju WBK. Kemudian belum kecamatan juga ya, yang 4 itu sudah termasuk kecamatan ya Pak. Kemudian untuk desa kemarin ada rencana untuk ZI desa, di mana salah satunya yang menarik dari Bawean ya. Dari Bawean ada yang minta untuk desa bebas korupsi. Untuk yang di wilayah perkotaan juga ada, namun kita juga harus punya pedoman terkait dengan ZI baik di birokrasi maupun ZI desa. Tentunya kisi-kisi dari pedoman yang ada di rapat koordinasi hari ini mohon mungkin nanti bisa dicermati, dan kemudian implementasi dari
ZI ini yang sifatnya mengikat dan bisa dilakukan oleh perangkat daerah maupun dari desa. Kemudian yang kedua, timeline, Pak. Timeline kalau memang ini diharapkan bisa dilakukan di 2024, artinya komponen-komponen yang ada di sini itu juga kita sinkronkan dengan anggaran yang ada di UPD. Tentunya kalau bisa kita matangkan dan batas waktu terkait dengan APBD 2024 di akhir November. Tentunya timeline terkait dengan sosialisasi mungkin harus minggu depan, Pak. Ya, meskipun ini nanti evaluasi di provinsi ya, tapi karena ini nanti ada hubungannya dengan anggaran. Jadi saya berharap di masing-masing UPD strateginya perlu ada komponen-komponen pendukung atau supporting terkait dengan ZI, sehingga bukan cuma 4 yang diusulkan kemarin dan 3 untuk yang di desa, tapi kita berharap dari semua instansi pemerintahan, baik dinas, badan, kantor maupun kecamatan itu sudah berproses terkait dengan ZI. Saya berharap mungkin nanti secara kontinu sampai akhir tahun dari inspektorat nanti akan sosialisasi. Tentunya mungkin bisa secara paralel, sehingga harapannya di 2024 sudah mulai dari awal terkait dengan konsep-konsep yang ada untuk bisa dimanfaatkan. Secara garis besar sebetulnya untuk di UPD itu sudah melakukan aktivitas untuk SPIP, kan seperti itu, kan Pak Inspektur. Jadi artinya bahwa dari SPIP itu terkait ZI ini lebih mudah sebetulnya, karena komponen yang ada di Pergub ini harapannya bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SPIP yang ada. Jadi faktor risiko dari fraud dan konsep-konsep untuk mengatasi atau mengeliminir korupsi yang ada itu juga bisa dilakukan dengan baik. Ini mungkin yang bisa saya ketengahkan, dan mohon maaf nanti terkait dengan pembahasan tidak bisa ikut karena ada aktivitas juga penting terkait dengan KPBU yang juga nunggu. Tadi pagi habis rapat bisa omongan sama Forkopimda untuk koordinasi karena juga mau pileg dan pilpres, jadi ada beberapa hal yang tadi dibahas dengan Forkopimda selama 20. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Pak Sekda arahannya dan juga penegasannya. Kami sampaikan minggu depan sudah kita undang untuk perwakilan OPD, kecamatan, desa untuk sosialisasi, dan kita rencanakan di November akhir itu ada pencanangan bersama gitu. Jadi ada pencanangan bersama, terus nanti baru pengisian dokumen-dokumen sampai di akhir tahun. Karena di awal tahun nanti sudah masuk di tahun baru, yang disampaikan Pak Sekda nanti bisa kita tindak lanjuti. Baik Bapak Ibu sekalian, secara teknis untuk pembahasannya nanti saya sampaikan ke Kabak Hukum supaya lebih efektif nanti seperti apa pembahasannya secara detail, atau mungkin substansi-substansi yang perlu diakomodir atau perlu diperbaiki gitu. Saya kira mungkin itu saya sampaikan ke Mas Pram. Oke, terima kasih Pak Inspektur, yang kami hormati Pak Sekda, Pak Inspektur, dan rekan-rekan yang lain. Jadi secara teknis sepertinya
ini sebenarnya hasil dari suatu kajian ya. Jadi rancangan ini sudah melalui kajian yang saya yakin sangat dalam gitu ya, dari Pak Inspektur. Kalau kami mengamati, kami sedikit sudah mempelajari dua rancangan ini Pak Inspektur. Pemahaman kami bahwa filosofi dari peraturan bupati ini adalah sebenarnya kalau kita pelajari di literaturnya, ini adalah salah satu dari 3 metode, istilahnya trisula pencegahan korupsi gitu ya. Trisula pencegahan korupsi yang trisula pemberantasan korupsi yang terdiri dari 3 aspek. Ada pencegahan, penindakan, dan pendidikan. Nah, dari beberapa literatur dan kami juga sudah lakukan sedikit harmonisasi karena kita ada beberapa peraturan bupati sebenarnya yang sudah pernah muncul. Itu ada Perbup 21 2019 tentang benturan kepentingan. Terus ada lagi Perbup 22 pendidikan anti korupsi, dan terakhir kemarin itu Perbup 55 2022 tentang pengendalian kecurangan. Seperti yang disampaikan Pak Sekda tadi dan Pak Inspektur tadi, ada skema pencanangan yang di Perbup 55 pengendalian kecurangan juga sebenarnya hampir sama modelnya. Cuman ini diimplementasikan lagi ke skup desa gitu kan. Dan sebenarnya kami di bagian hukum terkait perbup-perbup yang hubungannya dengan pencegahan korupsi, pemberantasan pencegahan korupsi, itu kami sangat senang gitu. Ada peraturan bupati yang mengatur Jadi kami di bagian hukum itu pernah Pak Inspektur, setelah Perbup 55 2022 itu keluar, kami itu pernah melakukan acara. Sebenarnya penandatanganan fakta integritas. Kami pernah punya acara seperti itu. Dan harapan kami sebenarnya Inspektorat memang lebih masif untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan alhamdulillah Pak Inspektur sudah, ini kami ngerasanya ini inovasi yang sangat bagus gitu ya. Kami senang dengan inovasi-inovasi yang model seperti ini, bisa jadi contoh lah buat kita semuanya. Apalagi ini barangkali bisa dilakukan di seluruh desa gitu. Seperti Pak Sekda tadi sampaikan juga bahwa kita harus prepare juga terhadap perangkat pendukung termasuk penganggaran. Jadi setelah Perbup 55 2022 tentang pengendalian kecurangan, pencegahan, pendeteksian, itu sebenarnya masuk di skema ini, tapi lebih masif ke desa untuk yang ZI desa, untuk yang ZI desa. Pemahaman kami seperti itu Pak Inspektur. Jadi awalnya memang dari trisula pemberantasan korupsi, akhirnya jadi inovasi-inovasi yang
memang harus dilakukan. Kami itu mikir pada saat Pergub 55 2022 itu kenapa hal-hal regulasi-regulasi yang seperti ini implementasinya sangat minim. Kami anggap sangat minim, makanya kami jalan duluan gitu. Kami jalan duluan dengan mengadakan acara sosialisasi tentang Pergub itu, terus penandatanganan fakta integritas. Yang kami undang pada saat itu adalah PPK perangkat daerah, pejabat penata usahaan keuangan perangkat daerah, seluruh perangkat daerah di Kabupaten Gresik. Hal-hal yang masif seperti itu, jadi kalau di lampiran dan Pergub ini kelihatan lebih strukturnya lebih jelas gitu, tahapan, struktur dan tahapannya lebih jelas. Makanya kami sampaikan tadi, ini sepertinya sudah melalui kajian yang sangat dalam. Kami sudah baca skema pentahapannya, sangat bagus. Ini bukan cuma pujian sebenarnya Pak Inspektur, mohon izin. Ini memang kenyataannya seperti itu. Memang kenyataannya skema di 2 ran Pergub ini sangat bagus. Kami sebenarnya ingin ada masukan gitu, kalau secara struktur Pak Inspektur di 2 Pergub ini buka yang apa ini ya? Yang desa ya, yang desa. Untuk yang desa itu mungkin saya nggak ngerti. Mungkin judul kayaknya yang malah kayaknya nggak pas. Pedoman pembangunan zona integritas desa menuju predikat desa anti korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik. Apa bukan di Kabupaten Gresik? Iya, kayaknya kalau yang Pergub satunya iya di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik, tapi kayaknya ini di Kabupaten Gresik gitu. Terus ada beberapa dasar hukum, nanti ditambahkan aja nih ya. Dasar hukum itu kami kira perlu ada tambahan 1 Permendagri 111 2014. Permendagri 111 2014. Karena terus terang aja kenapa kami ingin memasukkan Permendagri 111 2014. Karena Permendagri ini beda dengan Perda kita. Permendagri 111 2014 itu beda dengan Perda 2 2017 tentang pembentukan peraturan di desa. Utamanya format. Kami mau izin sekalian cerita. Desa sampai dengan hari ini itu pegang 2 format format KOP untuk pembentukan peraturan desa, baik itu peraturan desa, peraturan kepala desa maupun keputusan kepala desa. Yang di dalam sini itu format itu banyak ya. Ada keputusan kepala desa. Kalau di Perda kita, di Perda 2017, keputusan kepala desa, peraturan kepala desa dan peraturan desa itu lambang kabupaten, lambang kabupaten yang bawahnya. Nah, untuk yang keputusan kepala desa, yang di sini itu lambang Garuda. Makanya kenapa saya ingin masukkan 111 2014, karena
perda kita kayaknya memang beda dengan Permendagrinya. Saya nggak tahu bentuknya kayak gimana. Perda 2 kalau tidak salah, Perda 2 2017 tentang teknis pembentukan peraturan desa itu lambang lambang untuk keputusan kepala desa itu lambang daerah. Jadi kayak kop biasa gitu, kayak kop pemerintah desa biasa. Ini kenapa saya ingin menambahkan itu. Jadi biar nggak ada keraguan gitu, biar nggak ada keraguan kepala desa nanti pakai kopnya kop apa. Saya juga sekalian rekan-rekan Ortala di tata naskah dinas juga beda soalnya. Selanjutnya yang ini format langsung di format, mumpung di format semua keputusan kepala desa tidak ada bawahnya itu dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa ya. Itu dua-duanya muncul. Terus ada beberapa kesalahan ketik sebenarnya nggak ada masalah, nanti kita perbaiki secara teknis. Intinya terima kasih Pak Inspektur sudah menyusun rancangan ini, kami sangat mendukung karena itu tadi trisula pemberantasan korupsi terutama di pencegahan dan pendidikan itu tercermin di peraturan bupati ini. Itu untuk yang desa, tahapan-tahapannya udah clear. Untuk yang WBK, WBM yang perangkat daerah, mungkin ini nanti tambahin ketentuan pertimbangan ya. Pertimbangan itu yang B itu kayaknya enggak pas gitu. Kayak itu kayaknya enggak pas. Judulnya juga enggak ada. Terus sepertinya kita harus masukkan itu deh, Permenpan Reformasi Birokrasi yang 2023, karena ZI itu juga masuk di situ. Kalau kita ngacu di pasal 3 Permenpan 90, ini sebenarnya tidak ada perintah secara langsung. Dia hanya ngomong sebagai petunjuk seperti itu ya. Tapi kalau kita baca di Permenpan 3 atau 2023 tentang perubahan Permenpan tentang reformasi birokrasi, itu malah dibaca ya, malah dibaca tentang roadmap reformasi birokrasi 2024 sampai 2024 ya kan, sampai 2024 apa lagi ya? 20 secara formal juga kami hanya satu pertanyaan, sebenarnya hanya satu pertanyaan, Pak Inspektur. Ini tim kerja, ada tim kerja, tim penilai internal, tim pembangunan zona integritas, tim penilai internal, tim kerja zona integritas. Apakah ini nanti memang benar-benar skema pembentukannya seperti apa? Terus waktu, apakah ini di luar konteks sebenarnya, di luar konteks. Maksudnya mohon dijelaskan, barangkali Pak Inspektur bisa menjelaskan tim-tim ini. Terus di pasal 4-nya, di pasal 4 kami terus terang aja Pak Inspektur, mungkin karena pengetahuan kami di pasal 4 ayat 4 itu pedoman pembangunan dan evaluasi ZI tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2. Nah begitu kami baca di lampiran 1, lampiran 2, kami tidak bisa membedakan sebenarnya lampiran 1 itu fungsinya apa, lampiran 2 itu fungsinya apa.
apa ini berlanjut gitu lah antara lampiran 1 dan lampiran 2. Lampiran 1 itu skema umum, lampiran 2 itu teknis. Apakah seperti itu? Nah, lampiran 1 kalau tidak salah cuma 2 bab, lampiran ya 2 bab benar. 2 bab, lampiran 2-nya 5 bab. Kalau saya baca itu malah apa bedanya? Beda evaluasi yang lampiran 2-nya. Oke. Sepertinya seperti itu. Tapi yang kalau depan pedomannya yang depan, yang belakang evaluasinya. Nah, apakah itu memang harus dipisah? Kalau memang harus dipisah, ayat 4-nya saya ganti. Saya nanti untuk yang pedoman pembangunan itu di lampiran 1 dan evaluasi lampiran 2. Ataukah memang itu jadi satu? Nyambung gitu, nyambung. Nah, ini kan makanya kami minta penjelasan dari penyusun aja. Modelnya seperti apa? Soalnya tidak kebaca antara lampiran 1 itu apa, lampiran 2 itu apa. Lampiran 1 pedoman bangunan yang cuma 2 bab, lampiran 2 evaluasi itu yang 5 bab. Nah, pembedanya di mana? Kalau memang bisa dibedakan. Atau lampiran 3 itu lampiran 2-nya itu 4 ayat 3 itu disebutin sekalian bab 1, 2, 3-nya sampai 4 apa. Nah, baru ngomong evaluasi itu di lampiran 2. Untuk yang atasnya, untuk yang pedoman bangunan itu, untuk yang pedomannya dan jadinya itu lampiran 1. Nanti kami bisa. Kalau memang benar penjelasannya seperti itu. Saya kira nggak ada hal yang mungkin perlu diperdebatkan di peraturan bupati ini. Mungkin di teknis aja, teknis pelaksanaan. Karena di sini ada Pak Camat Sedayu dari Menganti, dari Duduk. Nanti skema untuk yang ZI desa itu skemanya seperti apa? Sepemahaman kami, kemarin kami sudah diceritain bahwa ini sudah dilaksanakan gitu ya. Sudah dilaksanakan di awal. Kenapa 3 kecamatan ini diundang? Karena sudah mengikuti mulai awal. Gitu. Saya kira itu mungkin Pak Inspektur bisa tidak lama-lama ya. Terima kasih Pak Inspektur. Terima kasih Pak Kabak. Jadi beberapa hal substantif tadi sudah diberikan masukan ya. Nanti secara detail mungkin teman-teman yang menyusun bisa dicek ulang ya bersama-sama. Begini, mungkin landasan mengapa ini diperlukan dan saya minta memang teman-teman menyusun secara detail ya. Makanya judulnya ini kan pedoman. Kalau pedoman itu berarti sudah ada langkah-langkah, ada tahapan-tahapan gitu ya. Makanya di pasalnya itu sedikit, tapi di teknisnya pengaturan-pengaturan detailnya itu lebih banyak di lampirannya sebenarnya. Karena memuat langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Nah, ini tentu latar belakangnya adalah kita butuh percepatan. Jadi kita di Gresik masih punya 2 WBK ya, di Kecamatan Gresik sama di Sangkapura. Nah, ini padahal di Stranas PK itu sedang masif-masifnya juga di Permenpan RB. Bahkan semua lembaga pelayanan publik itu sudah ancang-ancang semua, bahkan sudah banyak yang sudah mendapatkan, termasuk yang lembaga-lembaga audit eksternal ya. Kemarin BPK Jawa Timur pun sekarang juga sedang membangun ZI, harus mendapatkan legalisasi. BPKP juga sudah gitu ya. Termasuk ya lembaga-lembaga yang ada di instansi APH ini juga bahkan seakan menjadi wajib jika
melaksanakan ZI gitu ya, punya label ZI. Makanya kita butuh strategi. Nah, salah satu faktor penyebabnya mengapa kita tidak punya roadmap itu karena kita juga belum ada landasan yang secara teknis kita jadikan pegangan bersama. Nah, pertama kita butuh unit tadi ya, unit dan tim masing-masing yang bertugas gitu. Jadi kalau di ZI-nya OPD ini kan tadi ada TPZI, ada TPI, ada TKZI. Nah, ini berjenjang memang. Kita butuhkan tim ini secara berjenjang supaya nanti bisa dipastikan ada program yang secara berkelanjutan. Kita contohkan seperti SPIP gitu ya. SPIP atau mungkin apa yang kemarin selain SPIP kalau di yang sedang proses juga kan MR gitu ya. MR itu juga harus ada penanggung jawab itu di tingkat kabupaten, di tingkat OPD, dan ada tim penilai gitu ya. Nah, ini kita jadikan sebagai bagian dari tim untuk mempercepat itu. Ada tim pembangunan itu nanti adalah tim dari kabupaten, ada tim kerja itu ada di masing-masing unit kerja atau mungkin di OPD. Jadi nanti semua OPD harus membentuk tim ZI gitu ya, untuk bisa melaksanakan program ini. Nah, di samping itu ada tim penilai internal. Ini juga wajib karena dalam konteks nanti pengusulan ke pemerintah pusat itu harus ada penilaian dari tim penilai internal. Nah, tim penilai internal ini lebih spesifik adalah di teman-teman APIP yang memang nanti sebagai quality assurance atau penjaminan kualitas terhadap program-program itu. Jadi ada 3 tim ini nanti yang memang bertugas dengan fungsi masing-masing supaya memastikan bahwa program ini berjalan gitu ya, di semua instansi. Lepas dari nanti ya, apakah target yang sama atau tidak. Ini kita program ini seperti sakit gitu Mas Pram ya. Sakit itu kan semua ada ya. Semua OPD melaksanakan akib sakit itu dan nanti dievaluasi oleh tim dari kabupaten termasuk dari inspektorat dan nanti ada sakit secara keseluruhan. Nah, ini kita supaya berjalan efektif maka kita butuhkan tim-tim itu yang kita legalkan gitu ya. Nah, prosesnya memang sebenarnya ini yang di pasal 4 itu tadi kalau secara kronologis sebenarnya ini masih terbalik ini. Jadi yang pasal 4 nomor 2 itu yang pertama pencanangan ZI, yang kedua itu pembangunan. Setelah pencanangan itu pembangunan. Jadi kita canangkan bersama rencana nanti kita seluruh OPD, seluruh kecamatan dan puskesmas nanti kita ada pencanangan bersama untuk pembangunan ZI ini, baru nanti dilaksanakan pembangunan di masing-masing OPD. Istilah pembangunan ini sebenarnya ya pemenuhan kriteria dan dokumen sebenarnya, bukan pembangunan fisik ya, tapi pemenuhan kriteria dan dokumen di masing-masing OPD. Sebenarnya masing-masing OPD sudah melaksanakan, tapi tinggal nanti kriteria-kriterianya itu dipenuhi di dalam dokumen. Ini kita fasilitasi, nanti ada aplikasi sederhana yang untuk bisa memberikan untuk sebagai media. Kalau yang di Menpan itu baru Google Drive gitu ya. Nanti kita sediakan, sudah kita bangun aplikasi sederhana untuk bisa memenuhi kriteria-kriteria itu sehingga tidak menyulitkan teman-teman di OPD. Nah, setelah pembangunan itu ada pemantauan gitu ya. Ada pemantauan evaluasi dari TPI. Dari pembangunan itu nanti tim kerjanya, tim kerja TKPI yang ada di masing-masing unit. Baru ada tim pemantauan evaluasi pemantauan bangunan zona ekologi ini TPI, tim penilai internal audit di inspektorat. Setelah dilaksanakan pembangunan masing-masing PD, baru nanti dinilai oleh tim inspektorat. Yang ketiga, baru yang keempat
penetapan perangkat daerah untuk diusulkan ke BPK BPM. Jadi yang ini terbalik sebenarnya. Jadi yang B ini mestinya di D gitu ya. Penetapan ini yang terakhir. Nah, penetapan ini nanti dilaksanakan oleh penilai akhir di TPZI, tim pembangunan itu baru diusulkan ke Pak Sekda, Pak Bupati untuk pemenuhan ke pusat, termasuk yang ada di desa gitu ya. Nah ini konsepnya seperti itu, sehingga di dalam lampiran itu Pak Kabak memang kita bagi, sementara kita bagi jadi dua tadi itu. Jadi yang pertama penjelasan terkait dengan bagaimana pembangunannya itu, proses pembangunannya itu seperti apa yang dilaksanakan oleh teman-teman di OPD. Baru evaluasi ini lebih banyak nanti dilaksanakan oleh TPI sama tim kabupaten. Jadi yang proses pembangunan itu ada di bagian OPD perangkat daerah. Nah, yang evaluasi ini bagian dari pedomannya TPI dan TPZI di tingkat kabupaten untuk bisa, meskipun ini juga tidak mutlak, artinya yang di OPD pun juga bisa mengacu di evaluasi, karena untuk membangun juga perlu pemahaman tentang evaluasi, bagaimana nilainya, komponennya apa, yang perlu ditekankan apa, itu juga ada di evaluasi. Tapi sebagai panduannya di evaluasi ini adalah untuk teman-teman yang nanti sebagai TPI-nya, tim penilai internal di kabupaten, dan juga di tim pembangunan yang ada di tingkat kabupaten untuk bisa diusulkan ke WBK WBPM. Jadi konstruksinya seperti itu, sehingga kita ingin memastikan ketika unit-unit itu terbentuk dan sudah ter-SK-kan masing-masing, ya secara gradual mau tidak mau nanti akan ada progres yang harus dilaksanakan, ada pemantauan yang harus dilaksanakan, dan juga nanti secara timeline itu juga kita mengikuti timeline masing-masing. Artinya kalau timelinenya desa nanti timelinenya di KPK, kalau timelinenya di UPD, ZI, UPD ini timelinenya ada di Menpan. Biasanya memang mulai di awal tahun itu sudah pemenuhan, evaluasi sampai di April Mei itu nanti pengajuan ke Menpan. Nah sampai sekarang yang 4 itu memang masih menunggu evaluasi akhir dari tim TPN, istilahnya kalau di pusat TPN, tim penilai nasional yang ada di Menpan. Secara garis besar seperti itu mungkin Pak Kabak. Kalaupun nanti ada substansi atau narasi yang memang belum pas, baik itu dari nomenklatur maupun dari relasi regulasi di atasnya, saya kira nanti bisa secara otomatis harus disesuaikan, gitu, harus dirombak. Tapi yang pasti ini nanti memang saya juga belum, apakah perlu nanti secara teknis itu, karena kita sediakan itu tadi Pak Kabak, kita sediakan nanti di platform software tadi itu, jadi pembangunannya nanti itu pemenuhan dokumen dan kriterianya itu kita sediakan di software yang sedang kita finalisasi sekarang ini, baik itu softwarenya yang ada di TPI maupun di desa. Nah di desa ini sebenarnya ZI desa ini sebenarnya ya kombinasi antara di Menpan dan kombinasi di KPK, karena secara substansi sebenarnya kalau di ZI OPD itu ada 6 area yang ditetapkan oleh Menpan. Kalau yang di ZI desa itu ada 5 area, memang tidak sama persis tapi mirip-mirip gitu. Ini kombinasi antara Menpan dan KPK. Maka di sana nomenklaturnya kalau yang di ZI OPD itu sasarannya atau koneksinya adalah WBK WBBM. Nah, kalau ZI desa itu sasarannya, targetnya adalah desa anti korupsi, karena nomenklaturnya mengikuti di nomenklaturnya Stranas PK atau di KPK. Nah ini model penilaian evaluasinya juga tidak sama persis, tapi secara matrikulasi, secara
poin-poin sub indikator parameternya juga sudah bisa kita masukkan di pengaturan lampiran ya, di masing-masing ini. Bahkan juga di draft-draft contoh-contoh surat maupun di lembar-lembar fakta integritas pencanangannya juga sudah kita berikan contoh di lampiran ya. Nanti kalau memang redaksionalnya masih perlu disesuaikan ya saya kira bisa lah ini nanti. Saya kira mungkin itu Pak Kabak, barangkali mungkin dari teman-teman UPD atau dari kecamatan bisa menambahkan saran masukannya. Oke, monggo. Bapak Ibu yang lain. Monggo. Mohon izin Pak Inspektur, Pak Kabag Hukum terkait pedoman ini, sebetulnya di dalamnya sudah sesuai dengan Permenpan 90/2021, tapi menindaklanjuti yang disampaikan Pak Sekda tadi kayaknya usul dari kami mohon ditambahkan untuk time schedule. Bapak mungkin nanti nggak menyebutkan tanggal, tapi mungkin minggu keberapa kita harus nyusun SK tim ZI, minggu keberapa kita harus nyusun rencana kerja ZI, minggu keberapa kita harus memonitoring evaluasi rencana kerja ZI. Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, ketika kita evaluasi ZI itu udah langsung evaluasi dokumen, kita nggak mengawal ke prosesnya dokumen dari awal sampai dengan akhir. Dan kenyataannya akhirnya OPD bikin untuk pemenuhan aja, tapi bukan benar-benar dilaksanakan. Jadi kalau misalnya ada schedule kan, jadi kita bisa evaluasi di waktu pembangunannya. Januari berarti harus ada SK tim, harus ada SK Renja. Februari mungkin harus ada agen perubahan, SOP dan lain-lain yang harus dikumpulkan, bukan menyusun, yang harus dikumpul dan dikolab sama inspektorat. Jadi ketika evaluasi di tahun berikutnya itu dokumen sudah ready, sudah dijalankan, bukan membuat-buat dokumen untuk pemenuhan gitu. Saran saya sih seperti itu, nggak harus nyebut tanggal, tapi mungkin minggu keberapa dibuat Excel satu lembar schedule untuk dimasukkan di dalam time schedule ini untuk dipenuhi, dipatuhi sama OPD-OPD yang akan dibangun ZI-nya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait halaman 37, mohon izin saya nggak beberapa paham untuk yang desa Pak, saya yang perangkat daerah aja. Yang halaman 37 ini nggak ada kopnya ya memang ya. Di atasnya nomor itu kayaknya harus ada kopnya deh, formatnya. Ya, halaman 37. Memang contohnya dari Permenpan kayak gitu, tapi kan kita kenyataannya kan ketika ngirim tuh harus pakai kop ya Pak ya. Iya, itu ya. Pengiriman ke TPN pakai. Iya, jadi itu halaman 37 untuk formatnya barangkali ditambahkan kopnya, terus sama halaman 41 juga itu ditambahkan kop. Gitu kan, kenyataannya kita juga ini memang format dari Menpan kayak gini, tapi kenyataannya kita ngirim tetap pakai kop. Itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Irma. Untuk yang terkait kopan itu sudah nanti kita selesaikan di kantor ya. Oke, revisinya. Nah untuk yang time schedule saya kira cukup logis usulannya Mbak Irma. Yang kita mau naruhnya kira-kira di mana, atau apakah memang harus masuk, dan nanti kira-kira masuknya kira-kira di mana? Di pembangunan di lapisan 1 baru selesai. Ya. Itu sebenarnya sudah ada di situ tahapannya Mas, cuman nggak disampaikan dalam satu time gitu. Ini yang perangkat daerah, bukan yang desa. Iya, kalau tahapan kan sudah ada ya tahapan. Sudah ada tahapannya, cuma
pedoman untuk OPD, time schedule, kapan kita nyusun rencana kerja ZI, kapan kita nyusun SK tim ZI, itu yang kadang mereka akhirnya nggak terkontrol dan nggak nyusun. Terus waktu evaluasi kita buru-buru bikin. Ya, itu kan gini. Jadi kalau kemarin itu yang sudah itu kan kita belum tersistem. Ya, betul. Jadi kita hanya by respon dari Kemenpan saja. Pan ada schedule untuk pengajuan BPK BPN. Nah, akhirnya kan teman-teman inspektorat boleh OPD ke siapa sing siap gitu kan. Ya. Kita mencari OPD karena kita belum punya sistem tadi itu. OPD kemarin itu sudah kita memang belum akhirnya belum punya schedule seperti itu. Makanya di sini memang kita harus bangun itu secara sistem. Semua OPD juga mengikuti itu, mempunyai tim dan juga melaksanakan tahapan-tahapan, baru nanti ketika tahapan itu sudah berimpitan atau sudah sesuai dengan timeline-nya Menpan, baru kita ngikuti timeline-nya Menpan. Memang sebelum timeline itu kita butuh persiapan. Cuman memang apakah itu nanti bisa dimasukkan, relevan dimasukkan di sini timeline-nya itu, atau mungkin nanti itu secara teknis dari kan nanti ada SK tim ya, apakah masuk di SK atau masuk di Perhub gitu. Karena bisa jadi timeline itu ya kita menyesuaikan dengan timeline-nya yang ada di Menpan. Kita tidak tahu persis Menpan itu apakah sudah baku atau belum kan itu, sudah baku atau belum, karena beberapa kali juga ada pergeseran timeline yang ada di Menpan. Tapi yang jelas dari tahapan itu kita ada pencanangan. Nah, pencanangan itu memang kita upayakan ya sebelum kalau ini sebenarnya prosesnya ini dari pasal 4 yang poin 2 itu sebenarnya itu prosesnya yang ada di Menpan gitu, ada di Menpan. Tapi kalau kita tarik itu di kita, nah akhirnya waktunya enggak harus sama dengan itu. Pencanangan itu bisa jadi kita laksanakan di awal. Terus nanti ada pembangunan itu pada waktu yang agak panjang gitu ya. Pencanangannya bisa jadi misalnya di November, nah, pembangunannya bisa agak panjang nanti sampai di Maret, April itu pemenuhan dokumen, terus ada evaluasi secara bertahap. Nah nanti deadline-nya ketika kita masuk di pengusulan. Nah, pengusulan itu sudah kita masuk deadline-nya Menpan RB. Biasanya bulan Mei ya. Untuk pengusulan operasional. Iya. Iya. Mei, bulan akhir Mei kan deadline-nya itu kan. Nah, itu yang apakah itu perlu dimasukkan di ran Perhub ini? Ya, jadi kalau perlu ya kita buatkan schedule dari besarnya dari masing-masing tahapan. Mohon izin Bapak, kalau untuk timeline evaluasi mungkin bisa geser-geser ikut schedule Menpan. Tapi sebelum evaluasi itu kan kita punya PR lah ibaratnya. Maksud saya yang kita buat schedule itu yang kuasanya kita gitu loh, yang harus kita lakukan aja. Kita nggak menschedulekan yang kerjaannya Menpan, yang mulai kita evaluasi dan lain-lain enggak. Tapi kita yang di awal persiapan kita aja. Itu yang maksud saya yang perlu untuk dischedulekan, bukan yang evaluasinya Menpan. Kalau di ini sih sebenarnya untuk yang timeline Menpan yang ke 1 Mei itu sudah baca. Dan maksudnya yang posisi schedule ini, kitanya schedule pembangunan. yang tidak dibaca. Atau kalau memang seumpama ini disampaikan Pak Inspektur itu ada penetapan setiap tahun. Kalau memang harus seperti itu tidak apa-apa, kita klausulkan bahwa inspektur atau kepala daerah menetapkan timeline input kebutuhan itu setiap tahunnya dengan keputusan inspektur atau dengan keputusan kepala daerah. Itu bisa juga. Yang pasti 31 Mei nya udah bekerja karena itu standar nasional.
sistem ya. Jadi nanti kita siklusnya itu karena kemarin itu kita sifatnya langsung on the spot kita cari ya. Kita masih mencari. Nanti kalau kita sudah bangun sistem itu saya kira kita tidak butuh mungkin berkali-kali tidak butuh seperti itu, karena sudah kita punya sistem itu, sudah ada aplikasinya. Misalnya semua OPD ya. Semua OPD sudah memasukkan kriteria dan dokumen yang ada di sistem yang sudah kita bangun. Nah, nanti pencanangan pun juga barangkali tidak perlu diagendakan setiap tahun karena sudah ada di sana, hanya sekali misalnya, dan semua sudah diketahui, misalnya di semua OPD sudah tanda tangan dan sudah punya, tinggal nanti upgrade saja di sistem itu. Nanti upgrade ya sesuai dengan jadwalnya TPI, tim penilai tadi yang secara periodik harus menilai. Seperti sakit itu. Kalau sakitnya kan tiap OPD nanti mengupgrade ya, memperbaiki atau merevisi masing-masing kriteria yang sudah ditentukan. Nanti baru tim TPI-nya di APIK ini yang menilai secara periodik sampai nanti kebutuhan. Nah, ketika penilaian ini nanti juga yang memenuhi kriteria baru nanti akan masuk di penetapan untuk pengusulan. Nah, penetapan ini batasnya itu tadi sebelum tanggal 31 tentatifnya kan di sana tadi itu, karena ini sudah tersistem dan nanti seperti kita evaluasi sakit itu ada di bulan ini. Yang penting jadwal akhirnya itu nanti evaluasinya habis di sini gitu ya, belum diajukan ke pusat ya. Termasuk yang di desa itu juga kita juga karena di KPK sendiri juga masih bentuknya pilot project, belum dilakukan keseluruhan. Makanya kita tahun ini masih diminta 3 itu karena masih pilot project. Memang punya program nanti akan diberlakukan keseluruhan. Nah, sebelum diberlakukan keseluruhan kita sudah antisipasi, kita semua desa sudah punya kriteria yang dimasukkan di aplikasi tadi. Jadi sama, nanti tinggal tim penilai internal. Cuman di Pergub ini untuk di desa ini ada perbedaan di tim penilai tadi itu. Kalau di desa nanti tim penilai internalnya itu dari PMD sama kecamatan yang akan menilai gitu ya, menilai kesiapan dan dokumen dari desa. Baru nanti dimasukkan tim daerah. Tim daerah ini yang nanti masuk di inspektorat sama tim terkait gitu ya. Tapi tim penilainya dari teman-teman di PMD sama kecamatan, karena yang berkaitan langsung itu di teman-teman PMD dan kecamatan gitu ya. Jadi tim penilainya, hasil tim penilai internal desa nanti diverifikasi oleh PMD sama kecamatan, baru nanti diverifikasi oleh inspektorat dan tim kabupaten. Itu yang membedakan antara OPD dengan di desa. Kalau di OPD tim penilainya dari APIK, tim dimasukkan untuk penetapannya dari tim pembangunan di tingkat kabupaten. Mungkin itu loh. Kalau yang untuk desa berarti skemanya nanti bikin aplikasi juga, terus mereka isi kayak gitu. Iya sama. Jadi kriterianya sudah dimasukkan di aplikasi, tinggal nanti secara periodik di-upgrade dan dievaluasi oleh tim penilai tadi itu. Nanti kalau sudah masuk di program, deadline-nya kita juga, kalau di jadi desa ini kan deadline-nya kemarin tanggal berapa? November ya? Oktober ya? Pengajuannya? Iya. Kalau pengembruan 30 September. 30 September lah, kan beda. Timeline-nya kan beda, karena desa ini kan September, kalau yang ZIOPD itu Mei ya. Enggak Oktober itu. Oktober ya? September Pak. Pengajuan kita ke provinsi itu sebelum kita 30 dipanggil, September. Iya. sebelum kita datang jadi diajukan sini. Iya.
September itu kita pengajuannya, Oktobernya kita verifikasi itu. Kita nggak diminta izin, soal ini. Iya. Ini baik mau ke susu saat mau. Siap. Ya kayak gitu. Cara perbuku sudah susah. Pak, Enggak. terima kasih. Jadi terkait dengan tim penilai yang di desa itu nanti siapa? Tim penilai di desa. Jadi tadi Pak, kalau tim penilainya Internal maksudnya, internal Iya. desa. Maksudnya internal itu bahasanya memang internnya itu Pak, intern pemerintah daerah gitu ya. Jadi internalnya itu kalau di desa itu nanti PMD dan kecamatan. Jadi ada SK nanti yang menilai itu dari tim PMD sama kecamatan gitu. Yang menilai kelengkapan dari desa. Hasil dari tim penilai internal itu nanti akan diverifikasi lagi, akan divalidasi oleh tim kabupaten, inspektorat sama terkait. Jadi tim penilai internal itu adalah internal di pemerintahan kabupaten. Iya, Bukan dari pemerintah desa sendiri. Nah, kalau di internal unit itu namanya biasa penilaian mandiri istilahnya. Termasuk yang di ZI UPD itu ada penilaian mandiri lah. Yang kalau mandiri itu oleh internal ini unit kerjanya, itu penilaian mandiri istilahnya. Kalau penilaian internal itu mengacu di nomenklaturnya internalnya kabupaten. Jadi terkait dengan pembentukan ini ya, sebenarnya kalau saya sih mewakili desa ya, mewakili desa. Sebenarnya desa itu seperti yang kemarin disampaikan Pak Camat Sedayu pada saat rapat di ruang lantai 3 itu. Intinya itu kalau bisa itu kan kita itu desa itu istilahnya sebagai pelaksana saja Pak ya. Dalam konteks ini loh ya, sebagai pelaksana. Karena itu yang diminta desa tentunya itu katakanlah ini pedoman ya yang mudah dilaksanakan ya. Kemudian menyeluruh, artinya itu sudah yang ada di pedoman ini ya sudah itu saja. Semua itu memang yang dibutuhkan, yang harus dibuat oleh desa. Dan kalau bisa ya sesederhana mungkin itu. Kalau memang tidak ada acuan yang formal terkait dengan katakanlah dokumen-dokumen itu. Nah, kemudian untuk dokumen ya, jadi tetap seperti yang saya sampaikan tadi, untuk dokumen ini yang dijadikan pedoman ataupun acuan oleh desa itu yang memang kalau bisa semudah mungkin ya, semudah mungkin. Selanjutnya terkait dengan tadi ada tahapan-tahapan perencanaan pembangunan dan seterusnya tadi, yes, itu juga seperti yang disampaikan Mbak Erma tadi, itu memang perlu juga ada timingnya, sehingga desa-desa itu bisa mempersiapkan dengan lebih baik. Saya kira itu Pak. Jadi untuk terkait dengan pergub ini ya. Terima kasih Pak. Iya Pak Haris, jadi terkait dengan kriteria, kalau terkait dengan kriteria itu memang sudah given ya, artinya itu sudah ada panduan dari pusat. Kalau di UPD itu kan ada 6 area tadi, kalau di ZI desa itu atau di AK desa inklusi itu ada 5 area, itu yang memang sudah given apa-apa saja itu. Cuman memang secara teknis itu yang kita upayakan di pergub ini, kita susun tahapan-tahapan, kita langkah-langkah yang memang ingin memudahkan tadi itu ya, termasuk kita fasilitasi dengan nanti aplikasi supaya tidak terlalu ribet gitu ya, tidak terlalu ribet dalam pemenuhan kriterianya. Ya sebenarnya nanti masing-masing desa akan ada progres ya, karena
bisa kita pantau. Seperti yang Siswodes itu kan ada prokesnya. Nanti kita pantau memang desa kalau enggak dari 5 kriteria itu hanya memenuhi 2, memenuhi 3 ya tetap nanti ada nilainya, ada nilainya. Secara bertahap kalau memang nanti berikutnya ada ya secara bertahap. Tapi kalau yang sudah sempurna, sudah ada semua, otomatis nanti secara penilaian juga akan lebih ada grade yang di atasnya. Dalam konteks ini memang sama seperti kita di Siswodes ya. Siswodes itu ada kategori-kategori. Kemarin yang 3 ini yang kita sampaikan ke tim provinsi itu kita basisnya memang ada di Siswodes sama tim PMD itu. 3 terbaik ini yang kita usulkan dengan asumsi kalau pengelolaannya di sistem aplikasi kemarin sudah bagus, otomatis nanti kalau ada program ini tidak banyak adaptasi lagi gitu ya. Sudah biasa. Mudah-mudahan ini nanti tidak memberatkan ya. Makanya ini masih langkahnya masih panjang karena sampai nanti kalau timeline-nya yang ada di desa ini kan sampai September Oktober tahun depan, jadi masih banyak langkah. Makanya saya kalau terkait dengan timeline itu dimasukkan terstate di sini, khawatirnya nanti ada perubahan-perubahan itu kita malah tidak sesuai dengan Perbu kan. Jadi kalau timeline-nya kita pastikan di sini secara detail ya, khawatirnya nanti ada perubahan itu kita merubah di Perbu nanti yang kalau bisa memang nanti ya dicarikan klausul timeline itu ditentukan terpisah sesuai dengan kebutuhan dari menyesuaikan timeline yang ada di pemerintah pusat. Mungkin itu Pak Haris. Mungkin ada yang lain? Monggo Mbak. Untuk pengelolaan keuangannya Permendagrinya belum masuk Pak Kabak. Ya, mungkin bisa dimasukkan di sini karena ini merupakan desa anti korupsi. Permendagri 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Yang terbaru tidak ada. Ini yang terbaru. Terbaru. Iya. Perbuknya sudah ada. Perbuknya yang baru 59 tahun 22. Ada lagi, Wik? Sampun. Jadi kalau kita baca, sebenarnya kita baca referensi tentang cara input yang model-model seperti ini ya. Kalau yang KPK itu MCP itu juga ada timeline juga. Ada. Enggak, MCP. Saya malah kepikiran itu malah bukan yang di perangkat daerah ya, malah yang di desa kayaknya, malah yang jadi kapan pada saat tim penilai itu masuk itu prepare-nya desa bisa sesuai dengan jadwal tiap tahunnya kapan. Kalau kita ini nanti kan jadinya aplikasi ya. Iya. Bayangan kami itu kayak MCP, kayak apa? Indeks reformasi birokrasi, IRH, indeks kualitas kebijakan, regulasinya memang ada tahapan. Terutama malah yang desa, kalau menurut saya sih malah jadi ada tahapan-tahapan kapan yang pasti itu ending dari penilaian yang dilakukan oleh kecamatan dan DRD. Kalau
Inspektoratnya setelah itu. Iya, hasil dari di kecamatan nanti divalidasi oleh Oh iya, validasi. Berarti kayak nek nek MCP itu kecamatan dan BRD itu kayak Pak Nur gitu ya. Iya, Pak. Kayak Pak Nur terus itu inspektoratnya kayak kono gitu ya. Ya. Iya, berarti kayak kalau di perangkat daerah kayaknya lebih apa? Sama Wak, nggak dikerjakan mereka. Nggak dikerjakan kalau kita nggak punya. Soalnya Nggak jalan Pak. bolak-balik ya Pak. Kalau misalnya gini mesti dasarnya apa kita suruh nyusun mesti nanya gitu. Yang dipaparkan ini kan gampang teori ini. Pelaksanaan. Tapi prakteknya itu nggak jalan. Kenapa Pak? Kecamatan tidak akan bisa membina ini. Kenapa nggak ada uang? Saya nggak punya hasil pemerintahan, pembangunan nggak punya, personel kita kurang. Saya punya staf 18 Pak, yang 4 anfal. Januari, Februari pensiun lagi 2. Tinggal 16 orang. Jadi, saya punya berpikir begini. Satu kecamatan satu dibina oleh tim dari ini. Nah, saya di desa itu sudah saya bentuk masing-masing perangkat namanya grup ngopi, ngobrol pinter. Setiap bahasan apa suara dari kabupaten itu dibahas di grup masing-masing perangkat tadi Pak. Sudah jalan di desa sudah jalan tuh. Warungnya itu di depan kantor saya Sidomulyo. Ada masalah apa? Grup ngopi ngobrol pinter itu dikumpul di situ. Apa yang dibahas? Setelah itu disepakati oleh misalkan kasih perencanaan Pak ya, langsung jalan dikerjakan. Jadi setelah melalui pembahasan itu dikerjakan menjadi benar. Kendalanya kecamatan sekarang kasih nggak punya staf, tinggal 2, yang 1 stroke. Kasih bangun staf nggak punya pembangunan tuh. 1 staf dari dipindah ke Pangkah, baru tak ganti staf transit, belajar dulu sekarang. Jadi mohon Pak, ini juga sekalian ya. Kalau memang personil kurang, saya punya ide agak nyeleneh. Di kecamatan itu nggak usah ditambah, tapi 1 staf itu jadikan eselon. Misalkan staf pembangunan 1 orang jadikan kasih pembangunan, ya dia kasihnya sak stafnya tanggung jawab. Lah kalau artinya apa? Dengan dia jadi kasih kan tanggung jawabnya lebih besar. Fungsional Pak. Ya terserah apa maunya. Tapi kalau staf, apa diperintah? Nggak mau. Nggak dikasih. Lu ini kendala yang saya alami loh Mas. Ini hasil kopi tadi malam. Lah iya. Ini yang saya alami selama di sama 10 tahun. Jadi staf itu walaupun pintar, kalau nggak ada yang nyuruh, menang dari lapor sore-sore. Psikologis itu. Sekarang saya mau tanya, nyimpang dari Perputda, apakah tim dari kabupaten sudah turun ke desa saya untuk memandu adegan anti korupsi kemarin? Belum ada laporan, seminggu yang lalu sudah itu. Inspektorat belum turun Pak, inspektorat saya. Mau kasus bagaimana? Udah sih berjalan jalan. Saya kan ngarep-ngarep Mbak, siapa? Wid sama Mbak Nur. Kapan ke kecamatan? Kapan ke desa? Gak berlaku, belum. Laptop tuh berlaku kayak paparan begini Pak. Laku niku lho, ya. Tak ewangi lho, mana petenge wong piro sih? Mangan wae. Camat tuh gak punya uang, Pak, tapi bondonya akeh. Kowe kan duwe, anggaran gak duwe, gitu lho. Meduno, Mbak, pandu menuju dewa. Ditonton nek gak bener dibenakno. Sakno Pak Inspektor yang dipikir banyak ini. Kita mau membantu. Contohnya langkahin Pak ya. Gampang kan tinggal pasang, ada aplikasi. SDM di sana nggak sama dengan sini. SDM di sana nggak sama, nggak seperti ini. Perangkat desa itu tidak pernah ikut tes TKB, Pak. Jadi sampai ruangannya jam gitu sama lewat TKB PNS. Ya beda. Oke. Jadi kalau Pak, sudah saya Pak, kalau saya ada kasihnya baru bisa membina. Podo setape Pak. Setelah kecamatan karo perangkat desa juga iso. Betul Pak. Mohon maaf, bukan gembosi. Kami siap, tapi kita harus komitmen. Sekali iya dijalankan dan kita berangkat. Selama yang saya lakukan Pak Inspektorat,
saya pasti yang saya utamakan evaluasi internal. Saya selalu teriak-teriak, tertib administrasi, tertib administrasi surat berjalan. Setiap administrasi harus beres. Maka non sewu, Sidayu, saya pikir SPJ-nya paling lancar desa. Jadi Sidayu itu keren, Pak. SPJ nggak selesai, mengajukan proposal pun nggak akan tantangan camat. Nggak akan tantangan. Pak, nggak bisa, SPJ Murmani. Udah, keren, Pak. Sama Pak Andi, lurah untang-untang. Kalau di Boto, tunduk dengan saya, Pak Camat proposal, sama Juru Musdes. Mari deh. Nggak tantangan, Pak. Pencairan pun nggak saya cairkan kalau belum ada prosedur itu dilakukan secara jelas. Ya. Mohon maaf dah, ini kembali jadi curhatan. Kita bisa melakukan evaluasi kalau kita punya orang. Nah tolong Mbak Nur, Mbak Wit, nggak modul. Cek program kemarin jalan. Desa ini ngarep-ngarep haus nunggu binaan penjenengan. Terima kasih. Terima kasih Pak Camat. Jadi ya itu kan memang antara normatif di peraturan, di regulasi itu kan ideal lah. Gampang Pak ya. Memang itu yang diatur harus ideal. Iya, oke. Ya. Cuma dalam prakteknya memang ya itu tergantung nanti mekanisme untuk bisa menggerakkan itu seperti apa. Ya, ada yang memang makanya kan kita di sini sudah kita atur tahapan-tahapan itu supaya nanti lebih mudah kita sedang ada di tahapan ini, ada di tahapan ini. Tinggal nanti termasuk ada tim-tim tadi itu. Artinya kalau memang nanti ada kelemahan berarti ada kelemahan di mana? Apa kelemahan di timnya yang memang terbatas atau kelemahan yang ada di sistemnya yang memang belum jalan. Nah, ini nanti kan secara bertahap. Namanya ini juga masih trial juga, artinya masih memulai lah Pak Camat ya. Ini termasuk yang 3 desa ini kan masih memulai dan ini yang pertama. Jadi ngawali mesti ya dan yang jelas kemarin saya sudah 2 hari yang lalu mungkin sudah tanda tangan tim yang harus ke desa. Tanda tangan mungkin Pak Sekda ya. Ada tim dari Inspektorat sama BNP nanti yang akan mendampingi ke desa sampai nanti tanggal 30 November. Jadi ada waktu 2 minggu nanti tim meskipun ya tidak full tapi kita SP-kan 2 minggu nanti untuk secara bergantian ke masing-masing desa. Saya tunggu Pak. Ya mudah-mudahan ketemu Pak Camat lah. Ya. Karena ini juga masih pertama. Sama-sama belajar Pak. Sama-sama belajar. Yang penting semangat Pak. Dan nanti siang juga masih kita ada Zoom dengan provinsi, itu juga masih provinsi juga masih meraba-raba nanti seperti apa, mekanisme yang mau dijalankan seperti apa. Nah ini kita bikin pergub ini mendahului sebenarnya, mendahului dari provinsi gitu loh. Mendahului provinsi, kita sudah punya tahapan, artinya kita persiapan internal Pemda Gresik saja gitu. Nanti kalau memang sudah kita siapkan ya masih belum merata semua ya itu wajar karena nanti kan pasti 1-2 tahun kita belajar dari yang lama, daripada kita belum nggak memulai sistemnya ya nanti mencari-cari lagi tahun depan kalau ada usulan kita masih mencari lagi siapa nih yang harus jadi korban jadi korban korban tanda petik tadi Pak. Oh sudah siap. Artinya kalau nanti kita sudah punya sistem itu ya tinggal kita mapping saja, kita detailkan dari masing-masing. Saya yakin juga nanti pasti ada yang siap, ada yang belum siap, ada yang kurang siap, ada yang super siap gitu. Saya yakin pasti. Dan mungkin nanti secara paralel teman-teman di Irban wilayah kan mengampu dari masing-masing kecamatan ya. Nanti saya minta untuk masing-masing wilayah secara periodik untuk bisa memantau seperti yang di Siswas ya, Siswas Kodes kan kita bisa memantau di Siswa itu. Nah, nanti kalau ada isian desa itu yang memang masih banyak yang bolong ya, itu akan jadi perhatian teman-teman di APIP untuk bisa melakukan pendampingan ke kecamatan maupun ke desa. Artinya bisa bersama-sama dengan tim kecamatan ke desa. Gitu.
Nah kalau kita tidak punya sistem ini ya kita tidak akan bisa cepat punya data, nggak akan punya data. Nah ini kan sebagai basis data aja kita di awal ini. Kalau sudah punya basis data awal ini ya lebih memudahkan nanti kita untuk bisa pemantauan dan pembinaan, pendampingan ke desa dengan BND maupun dengan ya saya kira sama lah Pak Camat, optimis kan saya kira tetap optimis. Kita semangat Pak, tetap semangat. Semangat. Keliru benar mana? Iya, kita masih harus mencoba lagi kan. Enggak, sebentar Pak. Ini saya memang berharap penuh untuk desa kami yang mau dibina dari BIN ini. Nanti harapan kami hasil binaan ini bisa kami sosialisasikan ke seluruh desa. Jadi bila proyeknya sekali. Jadi kalau kami kan punya desa binaan Pak Hukum, Sidomulyo, Bundaran gitu. Nah itu nanti harus seterapkan situ. Nanti masing-masing kami buat semacam gugus begitu. Nanti kalau ada Sidomulyo, ada Bundaran, ada Wedangan yang sekarang masuk, ini 21 desa kan saya bagi 3. Masing-masing desa yang sudah terlibat itu nanti kan saja bina 7 desa kan jalan. Sehingga Mbak Nur sama Mbak Wid nanti nggak soro-soro binanya itu. Karena entengnya gitu Mbak Wid. Ya makasih Pak. Ya saya baru nyambung kalau ini ternyata nyambung ke provinsi juga. Kapan kan langsung itu? Yang desa ini difasilitasi provinsi, yang menseleksi di provinsi. Itu yang akhirnya kita agak ruwet ya. Kalau semua itu kita tentukan timeline pasti. daerah yang saya maksud juga Kan loh Pak, kita buat sistem di internal. Nanti kalau provinsi minta kan kita sudah siap. Tinggal ngambil sampai ke Kalau kita tentukan sekarang, karena ini udah hulu gitu. pembangunan sebelum evaluasi 1 tahun sebelumnya ya 1 tahun sebelumnya itu sudah dibangun, baru tahun depannya lagi, misalnya sekarang 2023 dibangun, 2024 nanti baru dievaluasi gitu. Jadi yang 1 tahun ini kan bebas terserah kita sebenarnya, nggak ada ini pengaruh ke mereka. Yang ditentukan sama mereka itu proses evaluasi mereka yang di tahun depan itu baru yang ditentukan mereka. Yang 1 tahun ke belakang ini terserah kita mau kapan musuhnya itu terserah kita. Itu pun bukan, maksudnya gini, dokumen itu bukan OPD itu bukan inspektorat yang bantu nyusun, bukan, tapi OPD itu kayak SOP contohnya. SOP itu harus bikinnya kapan, harus direview kapan SOP-nya, itu kan nanti kayak tugasnya kepala yang mereview dan nyusunnya. Tapi kapan dikumpulkannya ke inspektorat itu yang menentukan inspektorat. Ya jadi ini kalau evaluasi yang dimaksud di Perhub ini memang evaluasinya tim kita. Nanti kalau evaluasinya nasional, pemerintah pusat itu di DPN itu ya. Kita tidak mengatur itu ya, tidak mengatur itu. Jadi ini tim evaluasi kita. Terkait dengan mengumpulkan itu nanti kita tidak pakai itu ya, kita langsung di aplikasi kita mantaunya di aplikasi aja. Cuma nanti tim dari inspektorat atau tim pemantau TPI-nya itu nanti yang komunikasi langsung ke masing-masing UPD sesuai dengan ya nanti kita tugaskan untuk masing-masing wilayah itu memantau di tim UPD untuk bisa dari aplikasi ini mana saja yang sudah memenuhi, mana saja yang belum. Nah itu nanti ada catatan-catatan secara berkala dari tim inspektorat aktif untuk ini OPD ini dari 6 area ini masih 3 yang lengkap, 3-nya belum. Nah itu nanti kita evaluasi secara berkala. Terkait dengan substansinya benar atau tidak nanti ya kita melibatkan dari yang lain, dari hukum, dari kepala, atau dari MD dan seterusnya. Misalnya Pak, waktu kita misal triwulan 3 gitu dievaluasi, oh ternyata ini belum SK-timnya gitu, misal SK-timnya belum dibikin, oh berarti bikin. Nah itu kan akhirnya di triwulan ketiga dia baru bikin SK-tim, sedangkan
rencana kerjanya sudah jalan, itu kan akhirnya nggak sesuai dengan kaidahnya. Harusnya kan SK-tim dulu, baru bikin rencana kerja, baru dievaluasi kan gitu. Nah gitu maksud saya tuh biar OPD ini jalannya sesuai kaidahnya, jalan kayak misalnya nyusul ke bagian hukum ya bikin naskah akademik dulu, baru telah staf dulu. Nah kalau udah jalan sesuai itu dan ketika ditanya memang nggak ada, ya itu nanti kan mereka ditegurnya ini loh sudah ada timelinenya, kenapa nggak dibikinkan kayak gitu. Jadi nanti kayak kemarin itu Pak yang evaluasi kapan hari itu baru bikin semua Pak, akhirnya mereka baru dievaluasi itu baru bikin ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, oke dibuatkan gitu. Akhirnya mereka bikin. Nah tapi tanggalnya itu jadi kacau loh, SK-nya bikinnya Desember, rencana kerjanya sebelumnya, berarti kerja dulu baru bikin SK kan gitu. Akhirnya lucu, banyak keanehan gitu kalau kita mendadak setelah evaluasi baru kita tagih gitu sih Pak. Tapi monggo saya kembalikan lagi kalau misalnya di SE nanti time schedule-nya ditaruh di surat edaran atau di SK-tim, monggo teknisnya seperti apa, tapi harapan saya tetap ada surat, ada timeline, entah itu nggak di perpuk juga nggak apa-apa, tapi ada gitu untuk pedomannya OPD kan Bapak. Iya, saya kira mungkin itu ya bisa Iya. nanti ada SE modul sendiri ya, iya, modul betul. sendiri untuk bisa menyesuaikan timeline yang memang sudah fix gitu. Karena kemarin itu kita sistem comot aja gitu. Kita ada timeline dari Menpan, ada timeline dari KPK. Ya udah akhirnya kita mencari-cari, kita evaluasi apa jadi yang kurang. Makanya ini kan kita di awal ini menyediakan sistem ini mulai dari awal terkait dengan timeline. Saya kira nanti kita sesuaikan lah secara fix masing-masing tahapan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Karena bisa jadi ya misalnya nanti untuk tahun depan itu kan bulan Mei kalau di Menpan bulan Mei. Nah, bisa jadi ya kalau kita yang tahun ini 4 itu lolos semua, berarti kan kita harus cari yang baru. Nah, cari yang baru ya kita dasarnya ini nanti. Nah, kita harapkan dari yang program awal ini pengisiannya ya sampai di akhir tahun ini gitu. Di akhir tahun ini harus diisi semua, sudah terpenuhi. Nanti baru kita punya ranking itu dari tahun depan mulai 2004 sudah kita punya banyak nominasi gitu. Jadi timelinenya bisa kita percepat gitu, sesuai dengan kebutuhan. Monggo kalau ada yang lain. Dari informasi saja, sebetulnya pemilihan desa anti korupsi itu sudah dimulai untuk Jawa Timur. Sehingga saya itu sudah sejak tahun kemarin itu sudah, dan tahun kemarin yang untuk Jawa Timur yang mewakili itu dari Banyuwangi. Mungkin tim dari BND juga termasuk inspektorat. Kalau nggak salah di bulan September 2022 itu ada undangan dari KPK terkait pencanangan desa anti korupsi itu di Surabaya. Kebetulan saya hadir, bukan saya yang datang. Nah itu. Nah untuk tahun ini dari pemerintah provinsi memang ada keterlambatan actionnya. Jadi sehingga kita baru di tanggal 5 September itu baru kita diminta untuk ikut Zoom terkait sosialisasi desa anti korupsi. Kita diminta langsung untuk mengajukan 3 desa dan di deadline tanggal 30 harus sudah diajukan Pak di waktu itu. Begitu. Nah ternyata saya komunikasi dengan teman-teman dari provinsi itu memang di sana untuk aksi desa anti korupsi tingkat provinsi masih pelaksanaannya nunggu PAPBD provinsi dan informasinya PAPBD itu terlambat sehingga pelaksanaan sosialisasi dan sebagainya itu pun juga terlambat. Tapi sebelum itu kita sudah mendahului dengan kemarin kita gitu Pak. Dan hari
Hari anti korupsi sedunia itu kan, kalau yang tahun lalu itu kan di Desember, Tanggal 10 Pak. 10 Desember itu kan hari Akordia dipusatkan di Surabaya ya tahun kemarin. Nah, bisa jadi mungkin timelinenya nanti penentuan atau pengumumannya itu ya di 10 Desember pas hari Akordia itu. Cuman evaluasinya kan berarti kan sebelum itu. Oke, yang lain untuk yang dalam kayaknya kita nanti kita hasil aja ada keputusan inspektur atau edaran yang disusun oleh inspektorat setiap tahun gitu. Ya. Tidak bisa dipasang Di lampiran aja. Di lampiran ada. Tak kira-kira setelah masuk bab telur. Nah ini kalau itu di 2 akhir, ini di 2 akhir atau nanti yang di desa itu yang di bab 3 akhir sebelum tabel. Mekanisme itu kalau di desa kan di mekanisme kami ngetik tanggal 31 Mei, apakah itu berubah juga? Nah ya makanya itu setelah itu baru nanti di aturan tersendiri gitu ya. Tulisannya. kok di statement lah di kata-kata sing tapi ya di tentang daerah pun itu kan bab 3 akhir kan berarti kan Ya setelah pokoknya. nah, bab 3 pokoknya dijalankan bab 3 akhir sebelum tabel-tabel sih 5 komponen itu kan aja itu ya Pak Inspektur. Ada lagi? Cukup Pak. Sebenarnya semangat Pak, terus gunakno. Niatnya apik lho kata Ibu. Iya, saya senangnya itu niatnya apa? Niatnya apik. Terus Mbak ini sebentar komentar ya Pak, apa? Kadang-kadang tanggalnya apa? Melengkapi gitu loh. Namanya pemerintahan jadi roto-roto manggu lomba ya kucing-kucing diraut gitu. Ora iso. Waduh, anu kuliah berapa kok. Wis ngono kuwi mesti kurang data tanggalnya gawe wingi wis ngono kuwi. Ya mungkin anu Pak Daman. Tapi kan Kalau secara filosofis sebenarnya kita tidak hanya fungsinya di lomba. Jadi memang substansinya nanti kita tidak hanya semata-mata di lomba, tapi ya itu tadi kita perbaikan tata kelola lah. Iya, artinya itu kalau sudah setahun yang lalu Pak kadang-kadang data jadi gak ketemu itu gawe mana ya Pak? Walaupun tanggalnya harus tahun kemarin itu Pak, memang datanya kan butuh gawe mana? Tahun kan ini misalkan yang ZI yang terus tiap tahun cetak loh, itu teori Pak. Iya. Prakteknya SDM perangkat desa itu beda. Iya betul. Nah, makanya nanti kalau Ini yang harus dibangun lama prosesnya ini. Perusahaan satu ruangannya gampang Pak. Budayanya. Ya perlahan-lahan evolusi kita nggak bisa revolusi. Perlahan-lahan. Budaya. Pak Inspektur izin. Untuk Arahnya ke baik kan saya. desa anti korupsi yang sudah melaksanakan tahun kemarin kan Kabupaten Banyuwangi. Tadi lah nggak dilengkapi tahun ini. Sana. Oke. Seperti apa? Catat di sini. inklusi pemain Banyuwangi loh. Khusus nanti Sekarang cara main Mbak, anu Khairani. Warlock. di sana Banyuwangi kan. Roda. Oke. Sini loh Mbak. Sini sama Pak Inspektur. Masuk Mbak. Di sana siapa? Di Banyuwangi dah. Kono tahun ini toh. Tapi aja dibebankan pada UPD masing-masing. Kamu udah Kan di tempat saya barang itu nggak ada, sudah begini Pak. kalau anggaran Sudah sudah ada. gini. Sama ini sudah begini usul. Bahkan masih ada. Di Inspektur OPD masih selain ada, Pak selain Kabar. kecamatan itu enak ya. Kalau ngomong sebenarnya nggak ada anggaran ya. Kecamatan nggak tahu anggaran ya Pak. Loh iya. Jeneng obral nggak tahu anggaran nih loh. Mbak Nur, Indonesia kan masih utuh. Kita bisa anggaran obral doang.
Wih, Mitra. undangan pengaji Ada ya pesan kan khusus ada ya. kan pegel Mas gas Eko. dino Diberdayakan. Iya, ada pesan khusus. selawatan berbengi kalau atau Wis disewa no kereta orang Banyuwangi. Sak gerbong karo gerbong. Pokoknya coba Pemda Mogok. Terus sampai film berat. Nyorong. Kamu sampai. Oke, ya cukup. Sampun, Pak, sampun, Pak. Oke, alhamdulillah sudah selesai lah. Kami anggap selesai, cuman ada beberapa teknis penyusunan perancangan, salah ketik, double macam-macam, salah skema itu nanti kami mau izin Pak Inspektur dan Bapak Ibu yang lain. Itu nanti kami selesaikan di internal kami aja, di internal kami dan persetujuan teknis dari rekan-rekan inspektorat bersama rekan-rekan inspektorat untuk memperbaiki. Jadi alhamdulillah ikhtiar kita, salah satu ikhtiar kita senang sekali saya itu kalau ikhtiarnya model seperti ini agar proses jalannya pemerintahan bisa semakin baik, karena negara berkembang itu korupsinya 70% di posisi pemerintahan. Ini survei 70% korupsi di negara berkembang, korupsinya di pemerintahan. Jadi kalau sudah maju turun, kebalik nanti swastanya yang jadi 70% sebagai pelaku utama dari korupsi. Ini kita sedang menuju ke situ, maju. Insya Allah semua yang sudah kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Amin. Itu Pak Inspektur, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan lah kita undang. Oh, keren.